Momen Pilkada serentak 9 Desember 2015 dimanfaatkan oleh DPD PKS Kota Bengkulu untuk mengadakan konsolidasi akbar melalui temu kader. Acara yang diikuti ratusan kader PKS Kota Bengkulu, Benteng, Seluma, dan Bengkulu Utara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hidayat membuka taujihnya dengan mengangkat materi kehangatan dalam bentuk ukhuwah. Beliau juga menceritakan bagaimana awal mula dakwah hadir di Bengkulu sebelum PKS dideklarasikan sebagai sebuah partai. Beliau mengajak para kader untuk selalu mensyukuri perkembangan dakwah hingga saat ini dan mengajak agar para kader lebih banyak menebar manfaat serta berkhidmat untuk rakyat Bengkulu. Saya kira kita merasakan hal yang sama. Kalau antum merasakan hangat, saya juga merasakan hangat. Kalau antum merasakan kehangatan dalam bentuk ukhuwah, itulah yang kita rasakan semuanya. Dan bagi kita semuanya yang begini ini sudah luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ingat dulu saja setahun sebelum tahun 98 atau bahkan ketika awal sekali mendeklarasikan partai di sini juga apa tuh, Masya Allah. Suka pakai truk juga, semuanya pakai truk. Sekarang Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa menyelenggarakan kegiatan dalam beragam bentuknya dengan kondisi yang insya Allah jauh lebih baik, karenanya jauh lebih manfaat. Insya Allah mudah-mudahan karenanya juga lebih efektif untuk bukan hanya mempertahankan eksistensi kita semuanya, tapi juga untuk membuktikan lebih lanjut bahwa memang PKS tidak selayaknya ditinggal, memang PKS tidak selayaknya dilupakan. PKS selayaknya selalu diajak, bahkan diberi peran untuk semakin banyak lagi berkontribusi, beramal soleh, menjadikan Bengkulu lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kesempatan ini juga, beliau memberikan arahan kepada kader agar mengerahkan segala potensi yang dimiliki untuk mendukung pemimpin yang diusung sebagai kepala daerah. Di akhir tausiahnya, beliau berpesan agar kader lebih khusyuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga keikhlasan dalam menjalankan keputusan partai akan membawa kepada keberkahan. Ya, memang untuk kali ini PKS mendukung, karena kandidat yang ada belum ada yang dari kader, maka PKS memaksimalkan perannya untuk mendukung kandidat yang ada yang dinilai lebih baik, lebih mungkin bekerja sama dengan PKS dan lebih mungkin untuk bisa memajukan Bengkulu. Dan untuk itulah karenanya PKS baik dalam konteks pengurus maupun anggota, pusat maupun daerah, memang penting untuk kemudian memaksimalkan perannya, karena kita sudah memutuskan baik dalam konteks Munas maupun Mukernas maupun juga yang kita putuskan bersama dengan daerah-daerah yang lain, untuk kemudian memenangkan daerah-daerah dan atau kandidat yang didukung oleh PKS. Untuk itulah karenanya seluruhnya sudah bergerak dan kita berharap kawan-kawan tidak lelah untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Insya Allah tidak lama lagi sampai tanggal 9 Desember yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memenangkan dan menghadirkan sebuah kondisi yang berbeda dengan yang dulu. Supaya kemenangan ini membawa kepada keberkahan bagi Bengkulu, keberkahan bagi pemimpin Bengkulu, keberkahan juga bagi PKS di Bengkulu. Terakhir kita minta arahan dari Pak selaku kita kader-kader supaya kita lebih semangat. Ya, pertama melaksanakan pemenangan di Bengkulu ini artinya adalah melaksanakan keputusan dari para pimpinan kita. Melaksanakan keputusan dari para pimpinan adalah bagian dari hal yang sangat dipentingkan dalam organisasi kita. Dan itu artinya kita maksimalkan tentang soliditas kita, solidaritas kita, ukhuwah kita. Dan itu juga pada ujung akhirnya akan membawa kepada dampak yang positif, baik bagi kader, bagi Bengkulu maupun juga bagi kita di tingkat Indonesia. Nomor 2, pastilah masing-masing kader punya potensi. Dan itu harus tadi yang saya ingatkan bahwa kader jangan merasa tidak punya potensi, kader jangan merasa tidak bisa berbuat. Kader adalah sebuah komunitas yang unggulan, komunitas yang untuk sebagian hal malah sudah senior. Mereka layak untuk kemudian meyakini bahwa mereka bisa memenangkan, mereka bisa memperjuangkan, mereka bisa menambahkan suara, dan bergeraklah sambil keikhlasan kita memang semakin ditantang ketika kita sekarang mendukung bukan kader. Keikhlasan kita karena kita sedang melaksanakan keputusan partai. Supaya dengan demikian maka doa kita akan menjadi semakin khusyuk, takwa kita kepada Allah semakin kuat lagi,
dan itu adalah keikhlasan yang akan membawa kepada keberkahan yang mudah-mudahan di antara doa kita adalah agar masyarakat Bengkulu dibukakan mata hatinya untuk memilih calon yang diperjuangkan oleh PKS. Ya. Dari Bengkulu, Dia Fatia, Reni Triasari melaporkan untuk PKS TV. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.